udah dengar kesaksian saya bukan orang Kristen dari lahir. Saya menerima Tuhan Yesus itu karena anugerah. Karena ya Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudara jangan berhenti hanya menjadi orang yang terpanggil. Karena di antara yang terpanggil akan diseleksi menjadi yang terpilih. Saya berdoa supaya setiap saudara menjadi orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Dosa itu menghancurkan hidup manusia dan upah dosa adalah maut. Saya mau bunuh diri waktu lulus SMA. Tapi disitulah Tuhan tangkap saya dan akhirnya saya bertobat. Saya terima Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan datangi saya, ya, dan saya setelah menerima Tuhan Yesus itu hidup saya benar-benar berubah. Saya cari gereja, saya pakai baju senam dari rumah. Dulu saya ini pelatih senam aerobik. Percayalah saya pernah kurus dulu. Jadi saya pergi cari gereja tuh saya pakai baju senam dari rumah untuk saya bisa ibadah. Saya dikasih Alkitab, saya baca Alkitab tuh satu hari 6 sampai 7 jam di rumah. Ya, saya baca Alkitab saudara. Ya. Dan rasanya firman Tuhan itu benar-benar berkuasa, berdaulat dan luar biasa. Saya diubahkan. Saya diubahkan segala hal saudara. Dari cara saya berpakaian. Saya dulu pelatih senam. Makin seksi itu makin bangga. Setelah saya jadi Kristen, saya jadi anak Tuhan. Saya malu dengan kelakuan saya dulu. Saya bertobat. Tuhan ubahkan semuanya dari hal karakter. Ya dulu saya ini orang paling malas di rumah. Tapi ketika saya terima Yesus, saya jadi orang paling rajin. Kan harusnya begitu toh? Ya saudara, kita ini ngaku percaya Yesus tapi hidup kita gak berubah, buat apa? Saya terima Yesus, saya berubah. Singkat cerita, saya menyembunyikan itu 1 tahun. 1 tahun saya sembunyikan iman saya. Tapi saya gak kuat juga. Saya mulai berdoa, Tuhan, ya saya sampai kapan sembunyi-sembunyi begini ke gereja. Ya udahlah, saya harus mengaku. Saya berdoa minta kekuatan, keberanian untuk mengaku Yesus di depan keluarga saya. Karena itu tidak mudah. Papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Dia punya keris. Jadi saya ketakutan nih kalau sampai saya dibunuh bagaimana ceritanya. Saya bergumul 3 bulan ternyata untuk mendapatkan sebuah keberanian ngomong bahwa saya percaya Yesus. 3 bulan saya doa puasa. Cuma minta keberanian buat ngomong. Karena saya temukan ayat firman Tuhan yang berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Dan itu yang membuat saya terdorong untuk ngaku. Ngapain saya sembunyi-sembunyi? Kalau sudah waktunya Tuhan, apapun resikonya saya hadapi. Saya berdoa minta keberanian saudara. 3 bulan akhirnya saya hadapi papi saya. Papi saya mau bicara. Dia bilang, mau ngomong apa? Saya mau minta izin mau ke gereja. Hari itu ada doa puasa hari Sabtu. Papi saya bilang, dia syok, dia kaget, dia tatap saya saudara. Kata-kata yang pertama yang keluar dari mulutnya adalah dia bilang begini, oh ternyata ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Semua orang yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi memang harusnya menjadi Nah, pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Sudah aneh atau belum? Dulu merokok, ketemu Yesus tidak merokok lagi, amin. Ada di sini yang merokok? Nggak usah angkat tangan. Kalau saudara angkat tangan, saya bawa di laut situ, saya baptis 15 menit. Ya, biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Dulu peminum, mabok, judi. Ketemu Yesus, nggak mabok lagi, nggak judi lagi toh. Harusnya kan begitu. Aneh nggak? Aneh. Dulu tiap hari maki-maki orang.
Ketemu Yesus, nggak maki-maki lagi. Dulu terlambat terus kalau datang ibadah. Ketemu Yesus harusnya tepat waktu. Bilang kanan kirimu, tepat waktu kalau ibadah. Jangan terlambat. Malu sama malaikat. Ya, karena kau dicatat sama malaikat itu. Ya, seminar jam 8 loh. Haleluya, puji Tuhan. Ini nggak, karetnya asli memang ini di Sumba ini. Saya bilang sama Pak Petra, di sini Pak karetnya asli, petiknya langsung dari pohon. Ya, jadi jamnya karet, ngaret panjang. Harusnya berubah dong. Ya, dulu pelit, ketemu Yesus jadi pemurah. Ya, kan harusnya ada perubahan di hidup kita. Tapi saya bilang, oh ini toh penyebabnya, makanya kamu akhir-akhir ini jadi aneh. Saya cuma bilang begini, Papi, saya bukan Debbie yang dulu. Saya sekarang Debbie yang baru, karena saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Papi, saya cuma bilang apa? Cepat kamu keluar dari kamar ini, cepat sebelum setan masuk sama Papi dan Papi lakukan kamu sesuatu. Saya sudah takut dia buka lemari, diambil pistol. Saya lari cepat-cepat keluar, saudara. Tapi ternyata itulah yang akhirnya menjadi sumber penderitaan dalam hidup saya. Saya cuma berdoa, saya bilang gini, Tuhan jangan biarkan aku keluar dari rencanamu. Karena saya percaya bahwa kebahagiaan di hidup saya adalah ketika saya berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Seburuk apapun itu, tapi itu kebahagiaan buat saya. Saya masuk ke kamar, saya bilang teguhkan Tuhan, keputusan apa yang harus saya ambil. Saya buka Alkitab, langsung mata saya tertuju di satu ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu atau apa saja yang kau miliki, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda pada masa ini juga. Saudara tepuk tangan. Tapi saya waktu itu menangis. Berat bagi saya, tidak mudah. Saya bilang, Tuhan, kenapa pilihannya harus ini? Kenapa saya nggak dikasih pilihan yang lain? Tuhan kan bisa jamah hati papi saya, sehingga dia berkata, ya sudah kamu boleh jadi Kristen. Tapi kenapa Tuhan kasih pilihan ini? Saya mau hidup di mana Tuhan? Saya baru lulus SMA waktu itu. Saya mau makan apa Tuhan? Tapi Tuhan bilang, aku Tuhan yang bertanggung jawab, yang memanggil engkau. Saya pamit malam itu cuma bawa beberapa pakaian. Jangan berpikir dikasih uang untuk sangu. Tante saya waktu itu berangkat ke Palu. Saya ikut, saya bilang tante saya ikut. Lah terus kamu nanti di Palu bagaimana? Saya tahu nanti Tuhan akan buka jalan. Saya ikut, saya bawa beberapa baju saja. Naik bus dari Kota Poso 7 jam perjalanan. Sampai di Kota Palu saya temui sepupu saya yang kemarin sudah meninggal, dipanggil Tuhan, umur 53 dia melayani Tuhan. Dia kos di satu kos-kosan. Saya bilang saya mau numpang di sini. Dia bilang, iya nggak apa-apa, tapi kita cuma di kos-kosan loh Dep, nggak apa-apa. Untuk bisa dapat makan di tempat kos-kosan itu, kalau anak kos sudah berangkat pergi kuliah, saya nyapu, saya nyuci baju anak-anak kos, saya masak, saya ngepel. Kadang-kadang saudara saya lagi cuci baju, iblis itu datang bilang, goblok kamu jadi Kristen kok jadi pembantu. Di rumahmu banyak pembantu, kenapa kamu mau jadi pembantu? Saya cuci baju sambil meneteskan air mata, saya bilang, iblis, aku ini telah ditebus, hargaku lunas dibayar. Dan hidupku yang aku miliki sekarang bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Saya bilang sama iblis, saya kehilangan hak atas hidup saya, karena hargaku telah dibeli dan lunas dibayar oleh Yesus. Saya baru mengerti yang Rasul Paulus bilang, aku hidup
Tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan saudara, menyerahkan hidup dan seluruh hak hidup kepada Tuhan itu tidak mudah. Makanya kalau engkau berkata ikut Yesus itu enak, berarti kau belum sungguh-sungguh mematikan keinginan daging. Saya akhirnya menjalani proses 1 tahun. Saya banyak dikuatkan oleh sepupu saya itu, saudara. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan mau bawa kemana saya? Lalu saya mau sekolah Alkitab, saya nggak punya biaya, saya nggak punya uang. Jangankan buat sekolah, buat makan, saudara. Makan berharap sama anak-anak kos. Kadang mereka juga uangnya habis. Ya, kadang saya kalau udah lapar, ada satu anak kos bilang, Dep, kamu udah makan belum? Aku sih mau pergi makan mie di situ, tapi cuma untuk 1 porsi, enggak apa-apa kita bagi 2 ya. Saya bilang ya nggak apa-apa kalau memang ada dan kamu rela. Ternyata ikut Tuhan itu nggak enak, saudara. Setahun saya diproses, saya nangis di kamar kos setiap siang, saya berdoa. Apa yang Tuhan mau dengan hidupku, Tuhan? Apakah cuma seperti ini? Ternyata proses 1 tahun itu, Tuhan sedang membentuk dan menghancurkan saya yang lama. Karena saya yang lama itu tidak pantas jadi hamba Tuhan. Saya sombong, saya angkuh, saya tinggi hati. Saya nggak mau diproses. Jadi Tuhan bilang, 1 tahun ini kamu proses mematikan daging. Direndahkan, cuci baju, nggak pakai mesin, pakai tangan. Lalu saya rindu terpanggil masuk sekolah Alkitab. Ada teman saya bilang, ada sekolah Alkitab di Makassar. Kalau memang tidak mampu, gratis. Saya rindu bersekolah di sana. Beberapa teman dari persekutuan, mereka urunan kasih saya uang untuk bisa berangkat ke Makassar dari Palu naik bus 24 jam lebih naik bus. Lalu saya berangkat ke Makassar, saya masuk sekolah di sana, diproses Tuhan cuma 6 bulan, saudara, sekolah misi itu. Lalu saya pelayanan ke Solo dan saya ketemu dengan suami saya. Dan waktu saya mau menikah di Solo, saya telepon papi saya mau minta doa restu. Ini siapa? Ini Debbie, pap, anaknya papi. Maaf ya, saya enggak pernah punya anak nama Debbie. Dulu ada tapi sudah mati. Jadi kamu mau menikah atau mau dikubur, tidak usah kasih tahu ke sini. Saya ini pernah merasakan hidup yang tidak punya uang 1 sen pun dan tidak ada ijazah untuk cari kerja. Kalau orang bilang mulai hidup dari nol, saya ini dari minus. Saya mau kerja di mana? Ijazah saya semua ditahan sama papi saya. Bagi banyak orang tidak ada harapan. Tapi saya mau bilang, kita hamba-hamba Tuhan, kita ikut Tuhan yang hidup, Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia, amin. Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Mungkin hari ini ada air mata dalam pelayananmu. Tidak usah cari manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Saudara, jangan lihat orang kaya. Ya, seringkali hamba-hamba Tuhan itu tertipu. Begitu lihat orang kaya, orang kaya ini ditempel karena berharap mau dikasih duit. Kenapa banyak hamba Tuhan hidupnya terkutuk? Karena tanpa kita sadari ayat itu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, seringkali kita pikir kita ini terkutuk kalau kita itu pergi berdoa di patung atau kita cari setan-setan. Ya, maaf saudara, ada kutuk yang paling sederhana yang seringkali kita tidak menyadari. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang pelayan Tuhan, Alkitab tuh bilang loh, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Hari ini puji Tuhan, Tuhan tuh memberkati kami lewat YouTube. Saya banyak bantu hamba-hamba Tuhan di desa. Saya banyak bantu pembangunan gereja di desa lewat berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami. Tapi saudara, saya bilang Tuhan, saya mau bantu pendeta yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau bantu pendeta yang mengandalkan manusia dan dia menjadikan saya Tuhan. Karena itu berdosa.
Jadi puji Tuhan, semua pendeta yang saya bantu enggak pernah itu ada shalom Ibu Debbie, saya bisa minta bantuan, enggak ada. Kalau udah ada yang begitu, saya blokir. Ya, sedikit saja kita mengandalkan manusia, kita sudah terkutuk, saudara. Ya. Makanya firman Tuhan berkata Ibrani pasal yang ke-12, coba kita lihat di sini. Ibrani pasal yang ke-12, saudara, firman Tuhan berkata, ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6, maaf, Ibrani 11 ayat yang ke-6, baca bersama, saya pengen kita buka semua, kita baca bersama. Ibrani 11 ayat 6, baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan. Saudara, apa itu iman? Iman itu bukan hanya sekedar, oh saya percaya sama Tuhan Yesus, oh itu beriman. No. Ya. Iman itu bukan hanya sekedar, oh saya ini Kristen. Tidak semua orang Kristen itu beriman sama Tuhan. Ada yang hanya beragama. Ya, Anda yang hanya beragama. Saudara nggak usah lihat orang lalu lalang keluar masuk, ini gagal fokus semua ya. Tolong perhatikan saya saja. Ini kita lagi seminar, saudara kehilangan satu firman itu sudah kehilangan semuanya. Dikatakan sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi banyak orang bilang saya ini beriman loh Bu, kau beriman atau beragama? Beriman dan beragama itu berbeda. Makanya saya selalu berkata, setiap orang Kristen, terutama hamba Tuhan, wajib memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Katakan. Banyak orang jadi hamba Tuhan tapi tidak punya pengalaman pribadi berjumpa Tuhan. Yohanes mendapat penglihatan besar. Sebagian orang itu mereka pakai jubah putih. Di hadapan tahta anak domba mereka menyanyikan puji-pujian. Lalu saudara, Yohanes bertanya kepada para tua-tua itu, siapa mereka yang memakai baju putih itu dan mereka bernyanyi di hadapan tahta anak domba Allah? Dia berkata, mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan besar di bumi, tetapi mereka tetap menjaga jubahnya itu tetap putih. Bicara tentang kekudusan. Kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup, bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan, kita nggak hidup dalam kekudusan itu, bagaimana caranya saudara? Bagaimana kita bisa dapat perkenanan Tuhan? Alkitab berkata karena Allah itu kudus, kuduslah kamu. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Nah kita nih hamba Tuhan, harusnya menjadi orang-orang yang dipercayakan rahasia Tuhan. Tapi melihat Tuhan saja kita tidak bisa karena kita tidak kudus. Hidup dalam kekudusan bukan berarti kita nggak bikin dosa lagi loh. Apakah saya masih berdosa? Masih. Tapi saya bukan dosa yang keterikatan. Yesus bilang kalau kita mengaku kita nggak berdosa maka kita ini pembohong. Kita masih berdosa. Saya punya pikiran sedikit, saya jengkel sama orang. Saya sudah berdosa di pikiran. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, Roh Kudus akan ingetin, pikiranmu ndak kudus loh. Kenapa kamu jengkel sama dia? Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan, kuduskan pikiran saya. Itu namanya hidup dalam kekudusan. Ada niat dari dalam diri kita untuk berusaha selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam kekudusan tidak mungkin selingkuh. Makanya kalau ada orang bilang gini, Bu, saya ini hamba Tuhan Bu, tapi saya selingkuh karena saya jatuh. Enggak Pak, itu pasti kau doyan. Karena kalau orang hidup dalam kekudusan, dia nggak mungkin sampai jatuh selingkuh, itu nggak mungkin. Kita lihat film porno aja, nggak sengaja, itu Roh Kudus sudah berduka kok. Kita udah tertuduh kok, Roh
Kudus bilang kamu udah gak kudus loh. Kenapa? Dalam nama Tuhan Yesus ampuni, Tuhan ampuni. Tapi banyak pendeta yang terikat dengan film. Gak usah angkat tangan. Bertobat saya dalam hati. Ya, bagaimana orang-orang model begini akan menjadi anak tombak yang bisa membawa pergerakan bagi kota, apalagi bagi bangsa. Alkitab berkata, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya, rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan sedang mencari partner hari-hari ini untuk menjadi rekan sekerjanya di bumi. Seperti dia berbicara kepada Abraham, seperti dia berbicara kepada Yosua, seperti dia berbicara kepada nabi-nabi, dia juga masih mencari orang-orang di atas pulau Sumba ini, di atas kota Sumba ini, yang bisa dia jadikan tempat untuk dia kasih tahu rencananya yang besar bagi kotamu, katakan. Dan dia biarkan dia temui saudara, bahwa engkau menjadi orang-orang yang dapat dia percayai. Karena engkau punya hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan masih mencari loh. Karena proyeknya belum selesai di bumi ini. Ada banyak perkara besar yang masih mau Tuhan kerjakan. Dan dia sedang bergerak dan terus bergerak. Dan dia mencari orang-orang yang mau ikut pergerakannya. Ya, saya tadinya berharap saudara antusias mendengar ya begitu banyak kota-kota yang sedang meminta pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan. Ya, dan saya nggak tahu kenapa Tuhan taruh saya hati di tempat ini, saudara. Tapi saya tahu karena Tuhan mengasihi saudara dan dia mau bicara kepada hamba-hambanya di kota ini. Ayo kita bertobat. Ayo kita pikirin hati Tuhan. Ayo kita pikirin apa yang Tuhan mau. Kau jangan coba-coba memegang sesuatu yang kelihatannya bisa menjamin hidupmu. Padahal ada janji Tuhan yang lebih besar di depan kita. Kenapa seringkali kita gagal menerima janji yang lebih besar? Karena kita berusaha pegang yang kecil ini. Karena engkau menaruh harapan di sini. Padahal Tuhan bilang di sana ada yang lebih besar. Waktu Abraham dipanggil keluar dari negeri keluarganya, dia aman gak tinggal di rumah sanak saudaranya? Aman, peternakannya besar, dia punya segalanya. Untuk pergi ke satu negeri yang Tuhan suruh, susah gak? Susah. Pertama dia gak tahu negeri itu di mana. Kedua bagaimana dia memulai hidup di sana. Tapi satu hal kenapa Abraham dikatakan bapa orang beriman, sebab dia percaya dan bisa melihat rencana Tuhan jauh ke depan di balik semua yang dia alami hari ini. Amin. Coba kalau Abraham tidak percaya. Karena itu ayat ini berkata, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Berkenan aja tidak, apalagi menerima kemuliaan. Kalau saudara mau sumbah penuh kemuliaan, mari kita belajar menjadi orang-orang Kristen yang berani percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Keinginan dagingmu terus berusaha menjatuhkan engkau. Abraham di tengah janji Tuhan yang besar, dia berhasil menunjukkan imannya kepada Tuhan. Tapi satu kegagalan Abraham yang akibatnya fatal sampai hari ini. Waktu dia tunggu anak. Ya, istrinya datang dan bilang, engkau tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan aku melahirkan anak sebab aku sudah mati haid, sudah menopause. Itu keadaannya. Abraham bilang, tapi Tuhan janji aku akan punya anak. Istrinya masuk dan bilang, ya bukan dari aku, tapi dari gundikku, Hagar. Gundiknya ini Hagar orang Mesir. Nah yang herannya Abraham itu, ketika istrinya bilang begitu, dia diam 1000 bahasa. Kan harusnya dia bilang begini, enyah kau iblis. Jangan kau suruh aku bersinah sama budakmu. Kita tunggu janji Tuhan. Nah setan tuh tahu kelemahanmu bapak-bapak. Abraham waktu istrinya bilang begitu, dalam hatinya gini, kenapa gak dari dulu? Dari dulu kek, itu yang kutunggu-tunggu. Dan dia diam saja, dan dia melakukan apa yang istrinya suruh. Makanya sampai hari ini Ismail dan Ishak berantem terus gak pernah akur.
Ya itu gara-gara dosanya Bapak Abraham. Makanya bapak-bapak tolong ya, tolong jaga hidupmu, resleting dikunci. Kalau teman saya bilang, teman saya pendeta, ya banyak pendeta itu ndak jaga resletingnya, bersinah, selingkuh, melakukan kenajisan. Kalau saudara jadi hamba Tuhan, selingkuh, bersinah, terus mau dibawa kemana itu jemaat? Mau dibawa kemana itu pengerja? Ini kebanyakan terjadi di gereja Tuhan. Kalau kau sudah menyadari seperti itu, lebih baik kau mundur. Hai pendeta-pendeta, kau bukan hanya mempermalukan nama Tuhan, tapi kau menginjak-injak kekudusan Tuhan. Ya, ada ibu gembala pernah konseling sama saya. Ibu Debbie, saya dengerin khotbah ibu, saya sudah nggak tahan Bu. Saya akhir-akhir ini lihat suami saya ini gembala, tapi dia nggak pernah lagi khotbah soal kekudusan di gereja. Akhirnya saya selidiki, ternyata dia selingkuh sama satu orang pengerja di gereja kami Bu. Lalu ketika saya tanya Bu, saya kaget. Jawabannya suami saya itu apa? Terus kamu maunya apa? Kamu mau jemaat tahu saya selingkuh? Terus kalau jemaat tahu saya selingkuh, kita makan apa? Lebih setan dari setan. Ngeri. Tapi gembala berdiri di atas mimbar dan masih berani ngomong firman Tuhan. Ngapain? Apa yang kau cari? Hai pendeta-pendeta, apa yang kau cari dengan pencitraan seperti itu? Kalau kau cuma mau cari uang dari pelayanan, mending kau keluar, kau kerja di luar sana, mau di nightclub apa di mana, itu lebih bagus daripada kau bertopeng. Berdiri di mimbar cuma demi dapat uang, menghidupi kehidupanmu, urusan perutmu yang cuma makan 3 kali sehari, buat apa? Tapi kau menista Tuhan. Saya berdoa loh, biar kota Sumba ini mengalami kemuliaan Tuhan. Dan semuanya dimulai dari kita ini secara pribadi yang bertobat dulu. Kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus.